Shalom saudara-saudara, sesama orang yang mengasihi firman Tuhan. Semoga Allah Bapa memberkati kita semua dengan pengenalan yang semakin dalam tentang pribadi kealahannya. Saudara yang terkasih, salah satu nama Allah kita adalah Jehovah Shalom atau Allah Damai Sejahtera. Kata Shalom itu juga yang menjadi salam penanda bagi orang-orang Kristen. Shalom atau damai sejahtera adalah sesuatu yang dicari oleh orang di seluruh dunia. Dan arti damai itu sendiri adalah keadaan yang tenang, tentram, dan tidak ada perang. Sedangkan arti sejahtera adalah aman, sentosa, dan makmur. Damai sejahtera meliputi 3 bidang, yaitu damai sejahtera dengan Tuhan, damai sejahtera dengan sesama, dan damai sejahtera dengan diri sendiri. Namun dalam renungan firman Tuhan pagi ini, kita hanya akan membahas bidang yang ketiga, yaitu damai sejahtera dengan diri sendiri. Sebelum masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Tuhan yang Maha Kudus, yang melihat ke dalam setiap hati kami, pagi ini kembali kami datang ke hadapan-Mu untuk bersatu dan mendengarkan pengajaran firman-Mu. Kami mengucap syukur atas nafas kehidupan dan kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Namun apabila ada saudara kami yang saat ini sedang berada dalam keadaan sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa, bahwa mujizat kesembuhan terjadi atas setiap orang yang sedang sakit. Kami juga berdoa bagi setiap masalah yang dihadapi saudara-saudara kami. Kiranya Engkau menolong dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Berikanlah mereka kasih karunia-Mu yang melimpah, agar mereka dapat melewati semua masalah dengan baik. Ya Bapa, sekarang kami mau mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dengan hikmat dan pengertian, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui setiap firman yang kami dengarkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, kata damai sejahtera disebutkan sebanyak 353 kali di seluruh Alkitab, dan salah satu firman yang paling banyak disebutkan mengenai damai sejahtera adalah dalam Yohanes 14 ayat 27. Mari kita baca bersama-sama. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan ingin kita memiliki damai sejahtera di dalam hati dan pikiran kita, yaitu damai sejahtera dengan Tuhan, damai sejahtera dengan sesama, dan damai sejahtera dengan diri sendiri. Namun seringkali kita merasa tidak ada damai sejahtera dengan diri sendiri disebabkan oleh hal-hal berikut ini. Kita tidak suka penampilan kita tidak merasa layak, kita tidak merasa berharga, kita tidak merasa aman, dan kita tidak merasa dicintai oleh siapapun. Agar bisa berdamai dengan diri sendiri, kita harus bisa menemukan jawaban atas hal-hal tersebut. Karena apabila kita hidup dalam konflik dengan diri kita sendiri, maka hal itu akan membebani kita. Mari kita lihat hal yang pertama, yaitu kita tidak suka penampilan kita. Ini adalah hal yang umum yang dilakukan oleh semua manusia. Orang yang berambut lurus ingin memiliki rambut keriting, sedangkan orang yang berambut keriting ingin memiliki rambut lurus. Satu hal yang perlu selalu kita ingat adalah Tuhan telah menciptakan kita dengan genetik yang khusus bagi kita. Dia telah memperhitungkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menciptakan kita sebagaimana kita adanya. Apapun penampilan yang kita miliki sejak lahir, itu adalah pemberian Tuhan, dan ada rencana Tuhan melalui penampilan kita. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dan menerima diri kita apa adanya dalam hal penampilan kita. Hal yang kedua, yaitu kita merasa tidak layak atau tidak berharga.
Merasa tidak layak atau tidak berharga bisa diakibatkan oleh trauma masa kecil atau perkataan-perkataan negatif yang mengecilkan dari orang-orang di sekeliling kita. Hal ini bisa menghambat seseorang untuk mencapai tujuan hidup yang telah direncanakan Tuhan baginya. Kita harus selalu mengingat bahwa kritik yang diucapkan orang-orang terhadap kita tidaklah selalu merupakan kebenaran. Yang paling penting bagi kita adalah apa yang Tuhan katakan tentang kita, yaitu kita cukup layak dan cukup berharga sehingga Tuhan Yesus mau berkorban dan mati bagi kita di atas kayu salib. Hal yang ketiga yaitu kita merasa tidak aman. Merasa tidak aman adalah seperti melangkahkan kaki, namun merasa ragu-ragu apakah langkah kaki itu sudah berada di tempat yang benar atau belum. Hal ini akan membuat kita memiliki konflik dengan diri sendiri karena mempertanyakan keputusan-keputusan yang telah diambil atau akan diambil. Untuk mengatasi perasaan tidak aman yang kita miliki, kita harus mempercayai bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dan Roh Kudus akan menuntun kita dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Jangan takut untuk melakukan kesalahan, karena melalui kesalahan itu kita bisa belajar banyak. Hal yang keempat yaitu kita merasa tidak dicintai oleh siapapun. Perasaan tidak dicintai oleh siapapun akan mendatangkan kesepian di dalam hidup seseorang, dan hal ini bisa menyebabkan depresi karena manusia adalah makhluk sosial yang butuh untuk dicintai dan mencintai. Untuk memperoleh cinta dari orang lain, terkadang kita bisa melakukan hal-hal yang tidak kita sukai, sehingga menimbulkan konflik dengan diri sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bahwa kita harus menjadi diri sendiri dan mencintai diri sendiri. Saat kita belajar untuk mencintai diri sendiri, kita menjadi orang yang lebih menyenangkan dan terbuka bagi orang lain untuk mencintai kita. Satu hal lagi yang perlu diingat adalah ada satu pribadi yang selalu menerima kita apa adanya dan mencintai kita, yaitu Tuhan. Saudara yang terkasih, berdamai dengan diri sendiri merupakan hal yang sangat penting agar kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik, karena apabila kita memiliki konflik di dalam diri kita, maka hal itu akan membebani kita dan menghambat langkah kita menuju rencana besar Tuhan bagi kita. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Kiranya kita semua belajar sesuatu dari renungan ini, dan kiranya kita semua menjadi pelaku-pelaku firman yang taat. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Sorgawi, Allah damai sejahtera kami, tidak ada damai sejahtera di dunia ini yang bisa menyamai damai sejahtera yang Kau berikan. Pagi ini kami telah diingatkan melalui firman-Mu agar kami menerima damai sejahtera-Mu untuk berdamai dengan diri kami sendiri. Bapa, kami tidak mau hidup dalam konflik dengan diri kami sendiri. Kami mau menerima diri kami dengan segala kelemahan dan kekurangan kami. Akan tetapi, kami tetap terbuka dengan karya-Mu di dalam hidup kami yang menyingkirkan hal-hal yang tidak berkenan bagi-Mu dan membentuk kami seturut kehendak-Mu. Bimbinglah kami dan ubahkanlah kami setiap hari di dalam hidup kami sampai kami mencapai kekudusan seperti yang Engkau inginkan. Bapa, kami membawa seluruh rencana kegiatan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat dan menuntun kami dalam segala hal-hal yang perlu kami lakukan hari ini dan orang-orang yang perlu kami temui. Pakailah kami untuk menjadi berkat dan memancarkan terang-Mu bagi sesama kami kemanapun kami melangkah. Urapilah kami dengan keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan kami, dan berikanlah kami kekuatan untuk bisa melewati setiap tantangan hari ini. Bapa, kami juga mendoakan bangsa Indonesia yang kami kasih. Kami berdoa bagi kesejahteraan dan keselamatan rakyat kami. Kiranya Engkau selalu menaungi dan memberkati negeri kami. Berkatilah juga para pemimpin Indonesia dan tokoh-tokoh yang berpengaruh
agar mereka dapat mengedepankan kepentingan bersama dan tidak mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Engkau selalu mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menutup saat teduh kami. Amin.